Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting, khususnya yang berkaitan dengan pengumuman adanya template dokumen pemantauan dan evaluasi diri. Nah, di bagian ini pengumuman, nanti teman-teman klik di sini. Nah, instrumen pemantauannya ini bergabung bersama instrumen yang lain. Nah, di sini kalau kita mau nyari khusus pemantauan itu di sini, ya DL5. Yaitu instrumen APS EMBA, panduan pemantauan dan evaluasi. Kalau di LAMEB biasanya disingkat PANEV. Nah, gitu ya. Nah, kita coba download. Nah, di sini DL05, instrumen panduan penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini kita lihat ada 18 halaman. Baik, kita lihat yang di bagian pendahuluan dulu. Nah, di sini ada pernyataan penting bahwa proses pemantauan dan evaluasi berfokus pada 3 hal utama, yaitu 1. Tindak lanjut rekomendasi asesor, ya, ini akan dipantau. Kemudian kemajuan implementasi strategi juga akan dimonev. Kemudian terakhir adalah evaluasi kinerja prodi yang ditunjukkan dengan data terkini yang meliputi data dosen, data jaminan pembelajaran, dan juga luaran, serta capaian tridharma. Ini fokusnya ketiga hal ini, hal utama gitu ya. Nah, kemudian indikator yang digunakan pada evaluasi kinerja prodi dalam proses PANEV adalah di sini nih. Kecukupan dan kualifikasi dosen, jaminan pembelajaran, serta luaran, ya, dan capaian tridharma menggunakan data terakhir yang ada pada DKPS. Seperti itu. Nah, kemudian pemantauan dan evaluasi prodi dilakukan setiap tahun, ya, setelah penetapan hasil akreditasi sampai kapan? Sampai waktu akreditasi berikutnya. Jadi pelaksananya setiap tahun, gitu ya. Nah, kemudian di bagian komponen pemantauan, yang pertama adalah tindak lanjut rekomendasi asesor. Di sini nanti memuat penjelasan prodi atas tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan asesor saat visitasi, ya, serta hambatan apa yang dihadapi untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Nah, kemudian penjelasan yang dibuat adalah rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti, rekomendasi yang masih berjalan, ya, proses tindak lanjutnya, dan yang belum ditindaklanjuti dengan dilampirkan bukti-bukti pendukung. Ini yang komponen pertama. Nah, komponen yang kedua adalah kemajuan implementasi strategi. Apa isinya? Yaitu penjelasan prodi tentang capaian implementasi strategi, termasuk hambatan dan solusi yang telah dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dengan berbagai sumber daya yang ada. Nah, kemajuan implementasi ini dapat menggambarkan bahwa prodi telah melaksanakan perbaikan berkelanjutan atau istilahnya adalah continuous improvement sebagai upaya dalam membangun budaya mutu. Ini komponen kedua. Kemudian komponen ketiga adalah evaluasi kinerja prodi. Nah, isi dari evaluasi kinerja prodi adalah laporan perubahan, ya. Bisa juga berupa penambahan atau perbaikan yang terjadi, ya, pada prodi setiap tahun dari 3 indikator. Yang pertama jaminan pembelajaran, kemudian kecukupan dan kualifikasi dosen, dan juga luaran dan capaian tridharma. Nah, ini dilaporkan perubahannya, ya, baik itu penambahan maupun perbaikannya. Nah, perubahan pada indikator ini akan menggunakan data yang ada pada DED untuk indikator jaminan pembelajaran, sedangkan untuk dokumen kinerja program studi atau DKPS itu digunakan untuk indikator ini, kecukupan dan kualifikasi dosen, serta juga luaran dan capaian tridharma. Nah, pembaruan atau updating data DED maupun DKPS setiap tahunnya akan memudahkan prodi untuk proses akreditasi selanjutnya dan akan memudahkan pula bagi asesor dalam menilai kinerja pada saat proses akreditasi berikutnya.
Nah, prosedurnya begini. Di bab 3, kegiatan rinci proses PANEF oleh Lamemba yang dilakukan selama 4 tahun berturut-turut, pasca penetapan peringkat akreditasi sebelumnya, dijelaskan sebagai berikut. Tahun ke-0 ini adalah penetapan peringkat akreditasi prodi. Tahun ke-1 ini submit dokumen PANEF tahun pertama. Ini yang tahun kedua submit dokumen PANEF tahun kedua. Tahun ketiga submit dokumen PANEF tahun ketiga. Dan yang terakhir tahun keempat adalah submit dokumen pemantauan dan evaluasi tahun keempat. Jadi ada ini 4 kali ya submitnya. Nah, kemudian untuk pengumpulan dokumen PANEF tahun ke-1 hingga tahun ke-4 dilakukan di bulan yang sama dengan penetapan peringkat akreditasi melalui Leksa. Nah, dokumen pemantauan evaluasi menjadi bagian dari proses penilaian untuk akreditasi selanjutnya. Nah, inilah format dokumen PANEF-nya. Teman-teman bisa unduh nanti di website Lamemba. Mirip-mirip untuk bagian awalnya dengan dokumen APS. Tapi di sini hanya 3 ini yang diisi, gitu ya. Nah, di sini juga ada aturannya untuk jumlah maksimal halaman 15, tetap A4 kali beri 12 dan spasinya 1,5. Dan inilah lampiran 3 yaitu untuk pembaruan data dokumen DKPS, ya, tabel kecukupan dan kualifikasi, tabel 1A 1B, kemudian 1C, ya, 1D, kemudian luaran. Nah, ini dah seperti ini saja. Ini dilaporkan setiap tahun. Baik, demikianlah untuk informasi kali ini terkait dengan dokumen PANEF atau pemantauan dan evaluasi, khususnya untuk program studi yang ada di lingkup Lamemba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.